Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang kita ambil dari buku kecil namun insyaallah manfaatnya sangat besar, yang berjudul Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadir, semerbak wangi sirah sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafidhahullahu ta'ala. Jemaah sekalian, dalam beberapa pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang sejarah dihuninya Ka'bah oleh Hajar dan anak beliau Ismail alaihi salam. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan yang terakhir dari penggalan sejarah tentang pembangunan Ka'bah, ya. Jadi dalam 3 pertemuan terakhir kita bahas tentang sejarah pembangunan Ka'bah, dimulai dengan kedatangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam beserta istri dari Nabi Ibrahim, ibu dari Nabi Ismail, yaitu Hajar alaihassalam. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana prosesi pembangunan Ka'bah, ya, dan ini insyaallah dan menjadi bagian terakhir dari episode ini, ya. Pembahasannya sekarang pada wa kana al-baitu murtafi'an. Safha 11. لا صفحة 13 ثم لبث عنهم. نعم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. كتاب نفحة عبير من سيرة البشير النذير لفضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن إبراهيم آل يحيى حفظه الله تعالى. قال الشيخ حفظه الله تعالى: ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبله تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني، قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة أو إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ya, baik. Jamaah sekalian, pada pembahasan kita yang terakhir pekan lalu sudah membaca bagaimana kisah sejak kematian ibu dari Nabi Ismail. Ya, setelah sekian lama beliau mendidik anaknya, dan anaknya Ismail akhirnya sudah besar, sudah dewasa, bahkan sudah menikah. Dan saat itu Hajar telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan datang Nabi Ibrahim mengunjungi sang anak Ismail. Dan sudah kita jelaskan juga yang lalu bahwa pendapat yang kuat insyaallah bahwa Nabi Ibrahim sering, ya, mengunjungi kedua
keluarganya yang beliau cinta itu, sang istri dan anak beliau Ismail, walaupun tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari. Dan singkatnya, pada saat nikah Ismail tanpa kehadiran Ibrahim, sehingga ketika Nabi Ibrahim datang menemui keluarganya, menemui Ismail dan istrinya, sang istri ada di rumah dan waktu itu Nabi Ismail tidak ada di rumah. Lalu terjadi dialog singkat, ditanya tentang keadaannya dan sang istri mengeluh, ya, sampai Nabi Ibrahim memberikan pesan untuk menyampaikan kepada Nabi Ismail kalau sudah pulang untuk mengganti pintu rumahnya, ya. Dan ternyata itu adalah pesan untuk menceraikan istrinya. Lalu akhirnya beliau menceraikannya sebagaimana arahan dari sang bapak Nabi Ibrahim. Kemudian beliau nikah lagi dengan seorang wanita yang salihah, yang ketika dikunjungi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keadaannya sama, waktu itu Ismail juga sedang di luar rumah, tapi ditanya bagaimana keadaannya, jawabannya sangat berbeda dengan istri yang dahulu. Kalau istri yang dahulu mengeluh tentang keadaannya, adapun istri yang beliau nikahi terakhir ini memuji keadaannya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim menyampaikan pesan untuk menitip salam kepada sang anak tanpa beliau beritahu siapa diri beliau, dan memberikan pesan untuk tidak mengganti pintu dari rumahnya. Dan ternyata itu adalah kinayah untuk tetap bersama dengan sang istri dan tidak menceraikannya. Lalu Ismail mengatakan bahwa yang terakhir yang lalu. Lalu setelah itu Syekh mengatakan atau beliau sebutkan riwayat ini bahwa akhirnya tinggallah bersama dengan anaknya dan hingga suatu saat Ismail didatangi kembali oleh sang bapak, ya. Jadi Nabi Ibrahim ini masih pulang balik, ya, antara Syam dan Makkah. Beliau mendatangi sang anak dan waktu itu mendapati sang anak Ismail sedang mengasah ujung panahnya, ujung tombaknya di bawah pohon besar dauhah yang dekat dengan Zamzam, ya. Tampaknya ini pohon yang dahulu didatangi pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menitip anaknya dan istrinya di dekat Ka'bah tersebut. Ketika Nabi Ismail melihat sang bapak datang, maka beliau langsung menyambut bapaknya dan memperlakukan bapak sebagaimana mestinya, sebagaimana juga bapak memperlakukan anak sebagaimana mestinya. Itu bahasanya dalam riwayat ini, maksudnya keduanya rindu dan saling dengan kebutuhan yang hangat. Tentu saja ada dari seorang anak dan bagaimana kasih sayang dari seorang bapak kepada anaknya. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada sang anak, "Ya Ismail, wahai Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku satu perintah. Dan antum tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, ya. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim itu dengan beberapa kalimat, artinya beberapa perintah. Dan kali ini ada lagi satu perintah dari Allah yang beliau mau sampaikan kepada sang anak. Apa kira-kira perintahnya ini? Perintahnya ini membangun Ka'bah. Dan perintah tentang menyembelih sang anak tidak disebutkan dalam riwayat ini, yang sebagaimana yang kita jelaskan yang lalu. Tapi berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, kita fahami perintah itu sudah lewat, ya. Jadi dia sudah lewat pada saat Nabi Ismail baru tumbuh beranjak dewasa, sudah bisa lari-lari jalan dan sudah bisa membantu-bantu orang tuanya. Pada saat itu datang perintah. Dan kita sudah sebutkan khilaf dari ulama kita di mana terjadi penyembelihan tersebut. Dan yang kita
pilih ya pendapat sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama kita ya, bahwa pendapat yang kuat adalah penyembelihan itu terjadi di mana? Di Makkah ya, dan di dekat tempat beliau berada di sini ya, bukan di Syam dan bukan di Mina atau di Jamarat. Sekarang datang lagi Nabi Ibrahim alaihissalam menjenguk sang anak sekaligus menyampaikan, wahai Ismail, innallaha amarani bi amrin, Allah memerintahkan kepadaku dengan satu perintah. Apa kata sang anak? Sang anak ini Nabi Ismail mengatakan, fasna ma amaraka rabbuk, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu, oleh Tuhanmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja satu sikap yang sangat mengagumkan dari sang anak Ismail. Ya, bisa dibayangkan kalau seorang di antara kita mungkin sudah sangat trauma karena kalimat yang semacam ini pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Lalu apa perintahnya? Kamu mau disembelih. Ya. Mungkin kalau sudah ada kata-kata, jangan-jangan ada lagi perintah yang lebih berbahaya lagi. Ya. Kalau dulu perintahnya kamu disembelih, datang lagi ada lagi perintah tidak disebutkan. Mungkin sang anak langsung ya lari ya, atau bilang oh ya tapi ya afwan jangan yang berat-berat ya. Tapi beliau Nabi Ismail langsung mengatakan fasna, lakukan saja apa yang Allah, apa yang Rabbmu perintahkan kepadamu. Ini sama dengan bahasa Nabi Ismail ketika diperintahkan untuk disembelih atau Nabi Ibrahim menyampaikan itu, langsung beliau mengatakan fandur madza tara ya, lakukan saja ya. Beliau langsung mengatakan ya abati if'al ma tu'mar ya satajiduni insyaallah minas sabirin ya. Beliau ketika diminta tanggapannya oleh Nabi Ibrahim, fandur madza tara ya, gimana pendapatmu wahai Ismail, langsung beliau menjawab, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah, kamu akan mendapati saya sebagai anak yang sangat bersabar. Lalu kata Nabi Ibrahim ketika sudah ada kesiapan dari sang anak, beliau mengatakan wa tu'inuni, saya akan laksanakan, tapi kamu siap untuk membantu saya? Kata Nabi Ismail, wa u'inuk, saya siap untuk membantumu. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk membangun rumah ya, an abniya hahuna baita, untuk aku membangun rumah di sini ya, di tempat ini. Wa asyara ila akmaha akmaha murtafi'ah ala ma haulaha, dan beliau mengisyaratkan di gundukan tanah yang ada di sekitarnya ya, seperti yang kita sebutkan sebenarnya ini adalah membangun kembali yang pernah sudah dibangun sebelumnya oleh malaikat ya. Maka beliau bilang kita akan membangun rumah di sini. Maksudnya sini rumah adalah rumah Allah, dan inilah Ka'bah yang akan dibangun oleh keduanya. Qal fa inda zalika rafa'al qawaida minal bait. Maka sinilah mulai mereka mengangkat lagi pondasi bangunan dari rumah Allah tersebut, yaitu Ka'bah. Maka mulailah berdua saja ini ya, tukang beliau yang berdua kerja sama bapaknya. Mulailah Nabi Ismail yati bil hijarah, mengangkat batu-batuan, dan Ibrahim membangun ya. Jadi Nabi Ibrahim yang ahlinya ini, yang tukangnya, dan Nabi Ismail yang bantu-bantu kulinya, apakah istilahnya itu ya. Ada yang memang yang ada beliau yang atur semua bangunan batu-batunya, dan yang angkat-angkat adalah Nabi Ismail alaihissalam. Hatta idza irtafa'a al-bait al-bina, ketika tidak terasa akhirnya bangunan sudah tinggi, jaa bihadzal hajar fawada'ahu lahu faqama alaihi. Ketika sudah sampai tinggi, lalu beliau meletakkan batu terakhir itu, dan beliau meletakkan lagi batunya, dan beliau berdiri juga dan beliau berdiri di situ, dan Nabi Ismail menyerahkan kepadanya batu, dan keduanya berkata ya, jadi keduanya berkata, dan inilah nanti yang diabadikan sebagai maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah atau sementara membangun Ka'bah.
Keduanya berdoa. Jadi keduanya berdoa ini. Jadi bukan cuma Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ismail juga berdoa. Walaupun juga kadang berduanya berdoa ini bisa diartikan Nabi Ibrahim yang berdoa dan Nabi Ismail yang mengaminkan. Ya, kalau seseorang mengaminkan seorang yang berdoa, maka dia juga dikatakan berdoa. Ya. Keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami persembahan kami ini, ibadah yang kami laksanakan berupa melaksanakan perintahmu, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka keduanya membangun dan melewati, mengelilingi bangunannya itu, mengamat-ngamati bangunannya seraya mengulang-ulangi Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bisa dipahami bahwa doa ini beliau ulang-ulangi, ya, tidak satu kali tapi diulang-ulangi. Ya. بني هذا البيت ليكون مثابة للناس يحجون إليه ويعتمرون وقياما للناس تقوم به حياتهم وقبلة للمسلمين. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتون رجالا وعلى كل ضامر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال ابن كثير في تفسيره: هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. ألا تشرك بي شيئا، أي ابنه على اسمي وحدي، وطهر بيتي. قال قتادة ومجاهد: من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. والقائمين أي في الصلاة، ولهذا قال والركع السجود. فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت، فالطواف عنده والصلاة إليه. Ya. Jemaah sekalian, maka dibangunlah Ka'bah, bangunan yang sangat mulia ini untuk menjadi masabalinas. Masabalinas artinya pusat peribadatan bagi manusia yang senantiasa mereka mendatanginya, senantiasa hati-hati mereka cenderung untuk mengunjunginya. Yahujjuna ilaihi, mereka melaksanakan haji di tempat tersebut dan melaksanakan ibadah, ya, di mana mereka hidup di sana dan akan menjadi kiblat bagi kaum muslimin. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya ketika Allah menempatkan Nabi Ibrahim di tempat tersebut di Ka'bah, dan Allah berfirman alla tusyrik bi syai'a, jangan melakukan perbuatan syirik sesuatu apapun, sedikit pun, dan bersihkanlah rumahku dari untuk orang-orang yang melaksanakan tawaf, ibadah, solat, ruku dan sujud. Wa azzim finnas, dan umumkanlah kepada manusia. Nah, ini perintah, ya. Jadi setelah bangunan Ka'bah sudah eksis, sudah tampak, maka perintah selanjutnya adalah azan. Azan artinya mengumumkan, umumkan kepada manusia bil haji, untuk datang haji. Dan pada saat itu orang-orang masih sangat sedikit, ya. Sampai-sampai dalam riwayat Nabi Ibrahim mengatakan, siapa yang akan mendengarkan ucapanku ini, panggilanku ini? Tapi Allah mengatakan, sampaikanlah, dan Allah lah yang akan menyampaikan kepada seluruh alam. Wa azim finnas bil hajj, Allah jamin ya'tuka rijala, mereka akan datang kepadamu wahai Ibrahim, rijala, rijala artinya ala arjul, naik, berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, naik kendaraan onta-onta yang kurus,
Onta-onta yang kurus maksudnya dengan segala transportasi yang memungkinkan, mereka usahakan sedapat mungkin bisa sampai ke Ka'bah dengan cara apapun. Ya, sampai sekarang ada bahkan naik sepeda. Ya, yatina min kulli fajjin amiq. Ya, mereka akan datang dari seluruh penjuru yang jauh di muka bumi ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan di ayat ini terdapat celaan yang keras kepada mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kesyirikan dari kalangan Quraisy. Ini Quraisy ini merekalah sebenarnya yang mewarisi Ka'bah ini, dan mereka juga akhirnya nanti akan memuliakan Ka'bah dalam artian beribadah, tapi ibadah yang dicampuri dengan kesyirikan. Bahkan mereka menyimpan berbagai berhala di dekat Ka'bah nantinya. Ya kan, itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dan ini celaan yang sangat keras kepada mereka yang beribadah kepada selain Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala, di Ka'bah, di pusat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil buqatil lati ussisat min awwali yaumin ala tauhidillah. Padahal Ka'bah ini dibangun sejak awalnya, dia dibangun di atas dasar tauhid kepada Allah dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu bagi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Ibrahim tentang hal itu dan mengarahkan kepada beliau untuk membangun Ka'bah dan mengizinkannya. Allah tusyrik bi syai'a, yaitu bangunlah Ka'bah itu atas namaku satu-satunya, ala ismi wahdi, dan sucikanlah rumahku itu, kata Qatadah dan Mujahid, yaitu sucikanlah dari kesyirikan. Jadi makna wattahir baitiyah bukan cuma membersihkan Ka'bah dari kotoran-kotoran najis, ya. Ini juga hal yang penting diperhatikan. Sebagian masjid-masjid Masya Allah begitu bersih dari kotoran-kotoran di rumah Allah, dan ini memang sesuatu yang sangat dituntut. Tapi mungkin kadang tidak disadari, secara fisiknya bersih, tapi mungkin ada unsur-unsur kesyirikan di dalam masjid itu sendiri. Ya, karenanya penafsiran yang paling utama dari wattahir baitiyah, bersihkanlah rumahku, masjidku, tempat ibadahku, yang paling pertama dari kesyirikan, sebelum kotoran-kotoran yang kadang mengganggu mata kita ketika kita menyaksikannya. Padahal sesungguhnya yang paling pertama harus dibersihkan adalah dari segala macam bentuk kesyirikan. Lit-taifina wal qaimin war ruk'is sujud, yaitu jadikanlah dia ikhlas kepada mereka-mereka yang beribadah untuk mereka, yang beribadah kepada Allah. Di tempat tersebut disebutkan di sini dua jenis ibadah, yaitu at-taifin, orang yang tawaf, dan ini jelas karena kata Ibnu Katsir tidak ada tawaf yang boleh dilakukan di dunia ini kecuali di Ka'bah saja. Dan wal qaimin maksudnya salat, war ruk'is sujud. Ini salat ini semuanya, ya. Qaimin artinya berdiri untuk salat, rukuk dan sujud. Dan ini tiga amalan yang paling utama dalam salat, sehingga kadang salat itu dibahasakan dengan rukuk dan sujud dan berdiri. Rukun dari salat yang paling utama. Kenapa disebutkan dua ibadah ini secara khusus? Karena tawaf cuma boleh dilakukan di sekitar Ka'bah, dan salat menghadap ke Ka'bah, ya, dan salat menghadap ke Ka'bah. Maka disebutkan dua ibadah ini secara khusus. Ya. وقال القرطبي في تفسيره ألا تشرك هي مخاطبة لإبراهيم عليه السلام في قول الجمهور، وقرأ إكرمة ألا يشرك بالياء بمعنى لألا يشرك. وفي الآية طعن على من أشرك من قطان البيت، أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده وأنتم لم تفوا بل أشركتم، وأمر بتطهير البيت والأذان بالحج، والجمهور على أن ذلك لإبراهيم وهو الأصح. وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء. وقيل المعنى نزه بيتي عن أن يعبد فيه صنم، وهذا أمر بإظهار التوحيد فيه. والقائمون هم المصلون، وذكر تعالى من أركان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود.
فللتوحيد ولأهله بني هذا البيت ومن أجلهم طهر من الشرك والبدع وهؤلاء الطائفون والراكعون والساجدون هم الذين من أجلهم أقيم هذا البيت ولم يبنى لمن يشركون بالله تعالى في عبادته وحكمه. Tadi nukilan dari tafsir Ibnu Katsir. Adapun nukilan dari Imam Qurtubi tentang tafsir ayat tadi, kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, "Alla tusyrik." Jangan kamu melakukan perbuatan kesyirikan. Mukhatabahnya ini, orang yang diingatkan untuk tidak melakukan kesyirikan ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, menurut pendapat jumhur ulama kita. Namun ada qiraah yang lain, Ikrimah mengatakan alla yusyrak, ya. Jadi kalau tadi alla tusyrik berarti larangan, diingatkan, orang yang pertama kali diingatkan untuk tidak syirik adalah Nabi Ibrahim. Tapi Ikrimah, tabi'in murid dari Ibnu Abbas, mengatakan alla yusyrak, tidak dilakukan kesyirikan di situ. Ini sifatnya lebih umum. Maksudnya ini adalah celaan kepada mereka-mereka yang melakukan kesyirikan min quttanil bait. Quttan itu jamak dari qatin. Qatin itu artinya orang yang bermukim di sekitaran Ka'bah. Ya, jadi ini peringatan keras bagi orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah, kaum Quraisy di Mekah yang justru melakukan kesyirikan di Ka'bah itu. Dikatakan bahwa syarat dari ala abikum, jadi syarat yang Allah buatkan untuk Nabi Ibrahim, ya. Jadi perintah bangun Ka'bah itu dari Allah, dan yang diperintahkan siapa? Nabi Ibrahim, dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Tapi ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Bangun Ka'bah, tapi jangan melakukan kesyirikan di Ka'bah. Maka ini perlu diingatkan kepada siapa saja yang datang setelah Nabi Ibrahim, bahwa syarat dibangunnya Ka'bah ini yang Allah katakan kepada yang membangunnya, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu jangan melakukan kesyirikan. Asyartu ala abikum faman ba'dahu, dan kepada siapa saja setelahnya. Wa antum lam taqau antum lam tafu bal asyraktum. Namun sangat disayangkan kalian wahai penduduk Mekah tidak menjalankan syarat ini, bahkan kalian melakukan kesyirikan. Lalu beliau mengatakan perintah untuk mensucikan rumahnya ini dan mengumumkan untuk haji, pendapat jumhur adalah perintah kepada Nabi Ibrahim, dan ini yang lebih tepat, dan mensucikan rumah ini dari segala macam kekufuran, bid'ah, dan segala macam najis, kotoran-kotoran dan darah dan yang lainnya. Jadi kotoran batin dan kotoran fisik, ya. Jadi kotoran apa saja, memang rumah-rumah Allah mesti dibersihkan dari itu. Tapi yang paling penting sebelum itu adalah kotoran dari segala macam kenajisan tauhid, kesyirikan, bid'ah dan yang semacamnya. Dan adapun al-qaimun, mereka adalah orang yang melaksanakan salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid dan pelakunya untuk tauhidlah, atas dasar tauhidlah, dan kepada orang-orang yang menjunjung tauhid Ka'bah ini didirikan. Nah, ini hal yang perlu dicamkan, bahwa Ka'bah didirikan persembahannya untuk mereka-mereka yang menegakkan tauhid, mereka yang menjauhi dari segala macam bentuk kesyirikan, dan dia dibangun di atas dasar tauhid. Min ajlihim tuhira minasyirki wal bid'ah, dan mereka-mereka yang bertawaf, yang melakukan ibadah solat, merekalah yang dihadiahkan atau diberikan kepada mereka rumah ini, dan bukan didirikan bagi para pelaku-pelaku kesyirikan dalam ibadah-ibadah mereka. Ya. أمر الله جل وعلا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء بيته المحرم فامتثل أمره وأحسن البناء أيما إحسان ومع ذلك كان يسألان الله تعالى قبول العمل
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فالمسلم وإن أحسن العمل فإنه يخاف ألا يقبل منه وقال إبراهيم الخليل عليه السلام وهو الموحد أبو الموحدين واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فهل يأمن أحد على نفسه من الشرك الأكبر بعد إبراهيم عليه السلام بل ينبغي للمسلم الحذر الشديد كذلك من الشرك الأصغر الذي هو أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. Ya, terakhir penggalan terakhir dari pembahasan pembangunan Ka'bah ini, Syekh sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam untuk membangun Ka'bah, dan keduanya melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya. Dan walaupun keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya, dengan itqan, dengan membangun, langsung melaksanakannya tanpa ada keraguan dan dengan kualitas yang terbaik, namun keduanya banyak berdoa kepada Allah agar apa yang dilaksanakannya, diamalkannya, dipersembahkannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah yang artinya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun bangunan Ka'bah dan Nabi Ismail, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah persembahan dari kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Syekh, seorang muslim walaupun dia sudah melakukan amalan yang mungkin dia duga telah melakukan dengan sebaik mungkin, dengan kualitas yang terbaik, dengan pengorbanan yang sangat besar, maka seharusnya dia khawatir, cemas, jangan-jangan apa yang dilakukannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah ini adalah seorang yang muwahhid, seorang yang tidak diragukan lagi tentang tauhidnya. Bahkan beliau digelari sebagai Abul Muwahhidin, bapak dari semua ahli tauhid. Kalau orang mau bicara tentang tauhid, beliaulah teladannya, beliaulah bapak dari ahli tauhid. Tapi simak, perhatikan doa Nabi Ibrahim yang dicantumkan dalam surat Ibrahim. Beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku, keturunanku maksudnya, dari menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari jatuh dalam kesyirikan yang besar. Kesyirikan yang besar ini bukan kesyirikan kecil. Beliau minta kepada Allah untuk tidak terjatuh ikut menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, jika saja seorang Nabi Ibrahim cemas, khawatir jangan-jangan jatuh dalam kesyirikan besar, apakah pantas seorang di antara kita merasa aman bahwa dia tidak akan mungkin terjatuh dari kesyirikan yang besar setelah kita mendengarkan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut? Maka kata beliau, sepantasnya seorang muslim berhati-hati dengan kehatian yang sangat untuk jauh dari segala macam bentuk kesyirikan, termasuk kesyirikan yang kecil ya. Jadi kesyirikan besar pertama yang kita hindari, kemudian juga kesyirikan kecil yang diibaratkan oleh Rasulullah, dia lebih halus bagi umat ini dari seekor semut yang berjalan di malam gelap gulita dan di batu yang licin ya, atau di batu yang hitam. Sangat
samar dan tidak mungkin bisa kita saksikan. Namun kesyirikan yang kecil jauh lebih samar dari semut hitam tersebut. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada satu hari dan mengatakan, wahai sekalian manusia, hati-hatilah dari bentuk kesyirikan, dari segala macam bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan model ini, yaitu syirik yang samar, dia lebih halus daripada semut hitam atau langkah semut. Beliau mengatakan hadisnya tersebut, lalu para sahabat begitu takut mendengarkan peringatan itu, sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu gambarannya syirik, maka bagaimana cara kita untuk bisa menghindarkan diri kita dari kesyirikan? Lalu kata Nabi SAW, qulu, katakanlah. Ini doa ya, doa bagi setiap muslim yang mau menyelamatkan dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan. Katakanlah, doalah, Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami minta perlindungan darimu atau minta perlindungan kepadamu, min an nusyrika bika syai'a, dari melakukan kesyirikan kepadamu dengan sesuatu apapun, na'lamu, yang kami ketahui. Jadi kadang kita sudah tahu itu syirik, tapi kadang kita tidak mampu menghindarinya. Maka kita minta kepada Allah untuk dihindarkan dari syirik yang sudah kita ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kesyirikan yang kadang tidak kita ketahui atau yang tidak kita sadari. Syirik besar dan syirik kecil, selain kita hindari sejauh-jauhnya, kita perlu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kisahnya selesai untuk pembangunan Ka'bah. Lalu Syekh menyebutkan 10 hikmah dan pelajaran dari kisah pembangunan Ka'bah ini, yang insyaallah kita akan bacakan nanti pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.